Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai rapor sesuai dari analisa saya, pandangan saya, opini saya untuk Arema Malang dan juga Persik Kediri di 3 pertandingan Piala Presiden karena saya menonton pertandingannya secara penuh ya di 3 match semuanya. Jadi saya bahas dulu dari Arema Malang sesuai janji saya di video kemarin. Di sini masih banyak yang menginginkan Almeida untuk out ya. Dan di sini saya netral, saya tidak memihak untuk supporter yang ingin Almeida out dan supporter yang masih ingin mempertahankan Almeida. Tapi yang saya lihat cara permainan Arema Malang di 3 pertandingan awal, menurut saya ini sudah bagus. Memang cara penyerangan dari Arema Malang di 2 pertandingan awal saat menghadapi Persik Kediri dan juga PSM Makassar ya, ini memang terlihat bagaimana Arema Malang saat membangun serangan gampang sekali kehilangan bola atau saat melakukan penyerangan tampak tidak terlihat organisasi yang cukup bagus. Nah, ketika kemarin lawan Persikabo Bogor, ketika M. Rafli bermain, nah inilah sebenarnya yang saya lihat permainan Arema Malang saat membangun serangan ini sudah terlihat terorganisir karena yang saya lihat di 2 pertandingan awal saat menghadapi PSM dan Persik, Arema Malang memang tidak memiliki gelandang serang yang bertipe menahan bola. Di sini Zola yang sering dimainkan di 2 pertandingan awal, memang Zola pun tidak bisa disalahkan karena Zola ini suka skill individu ya, suka bermain individualis dan juga memberikan intercept. Jadi bukan bertipe pemain yang menyuplai bola. Nah di sini saat kemarin lawan Persikabo itu terlihat jelas bahwa ketika ada M. Rafli, ketika Arema Malang membangun serangan, ini bola nggak gampang hilang. Nah ini yang saya lihat bahwa memang kalau menurut analisa saya permainan Arema Malang sebenarnya sudah bagus. Sebenarnya saat membangun serangan sudah bagus, ditambah adanya M. Rafli kemarin lawan Persikabo sebenarnya sudah bagus. Cuma yang menurut saya masih kurang adalah target man-nya. Ya, Hani Syagara sebagai target man memang belum memberikan kontribusi yang cukup bagus. Ya, nah ini yang saya katakan bahwa memang Arema Malang membutuhkan pemain yang top killer untuk pemain depannya. Ini yang masih saya tunggu sebenarnya, apakah Arema Malang akan mencari pengganti Fortes, penyuplai gol terbanyak. Karena kalau saya lihat permainan Arema Malang seperti Dendi, lalu ya Adam Alis di kiri atau Ilhamuddin Armain, ini pemain sayap yang siap untuk memberikan support kepada target man-nya gitu ya. Tapi target man-nya di sini memang untuk Arema Malang, Hani Syagara belum bisa memberikan kepuasan lah atau penampilan yang maksimal karena dalam 3 pertandingan kalau nggak salah belum mencetak gol ya. Dan kemarin lawan Persikabo Bogor juga walaupun menang itu melalui set play bola mati, free kick dari Zola yang cukup bagus memang, tapi itu set play bola mati, jadi bukan set play bola hidup. Ya, jadi untuk menurut opini saya bahwa permainan dari Almeida, jujur ya kalau saya secara pribadi saya masih percaya kepada Almeida untuk mempertahankan skuad terbaiknya di Arema, karena dengan melihat Arema Malang cara permainannya sudah bagus, memang membutuhkan top killer aja untuk pemain depannya, dan M. Rafli jelas sebagai jawaban untuk pemain gelandang serang menurut saya dibandingkan Zola ya. Zola mungkin bisa ditaruh di sayap karena kalau gelandang penyerang saya lebih cocok kepada M. Rafli ya, karena bisa menahan bola dan mempunyai body balance yang cukup bagus M. Rafli ya. Jadi ini menurut analisa saya di 3 pertandingan kemarin untuk Arema Malang. Jadi di luar dari masalah Almeida keluar, Almeida ingin bertahan, dari keinginan supporter semua, saya mendukung keputusan yang terbaik ya. Walaupun dari benak hati saya ingin memberikan kesempatan kepada Almeida, karena jangan sampai jika Almeida nantinya misalkan out gitu ya, justru dengan adanya pelatih baru Arema Malang seperti harus mengulang dari nol gitu. Sedangkan ini terlihat progresnya cukup bagus ya, dan terbukti juga Arema Malang di musim kemarin berhasil di peringkat ketiga karena adanya Fortes juga menjadi top skor ya. Jadi inilah menurut saya kekurangan atau kelebihan dari Arema Malang di bawah dari Coach Almeida. Jadi semoga ini bisa bermanfaat ya. Ini menurut opini saya, daripada saya tahan-tahan, saya ingin membagikan ini, pengen sharing kepada khususnya untuk supporter Arema Malang ya. Lalu next kita ke Persik Kediri.
Saya sudah menonton 3 pertandingannya Persik Kediri secara penuh menghadapi PSM, Persikabo, dan Arema Malang. Di sini memang Persik Kediri nggak berhasil lolos ya, karena hanya menang 1 kali. Lalu lawan PSM Makassar imbang dan lawan Arema Malang kalah ya. Jadi memang saya nggak bahas masalah lolos atau tidaknya untuk Persik Kediri di Piala Presiden, karena terlihat jelas bahwa Coach Javier Roca di 3 pertandingan ini selalu memberikan rotasi pemain ya. Jadi ini terlihat memang Javier Roca tidak terlalu memainkan full timnya, karena saat menghadapi pertandingan kedua kalau nggak salah menghadapi PSM Makassar ya, menghadapi Arema Malang ya. Menghadapi Arema Malang memang seperti Pahabol nggak bermain, Abioso nggak bermain, lalu Jenderson dijadikan sebagai sayap kanan, Emre Ridwan di depan, memang ada rotasi. Jadi yang saya lihat untuk Persik Kediri sebenarnya untuk di masalah penyerangan, karena inilah yang menjadi fokus utama saya Persik Kediri di musim ini. Di musim lalu jelas terlihat bahwa Persik Kediri selalu mencetak gol melalui EJ. Ini sudah saya bahas berkali-kali. Dan di musim ini, walaupun di 3 pertandingan awal, saya juga masih melihat bahwa sebenarnya kekurangan dari Persik Kediri di 3 pertandingan di Piala Presiden. Yang pertama adalah kekompakan antara pemain baru yang baru didatangkan, yang pertama. Lalu yang kedua, Renan Silva sebagai gelandang serangnya. Dan yang ketiga adalah Rohit Chan. Lalu yang keempat saya tambahkan lagi sayap kiri. Inilah menurut saya yang menjadi kekurangan dari Persik Kediri di 3 pertandingan kemarin. Dan ini semoga bisa menjadi evaluasi. Yang pertama, masalah chemistry dulu, kekompakan. Memang terlihat bahwa dengan datangnya pemain baru yang begitu banyak, sedikit merubah chemistry ya. Jelas, karena sebagai gelandang serang biasanya ada Makado, EJ, ini nggak ada. Lalu biasanya ada Fahmi juga di sayap kanan, 3-3-nya out gitu ya. Jadi memang mendatangkan pemain baru semua di area penyerangan, pastinya butuh chemistry, kekompakan. Nah ini yang harusnya saya berharap pemain yang datang terutama di lini sayap dan lini serang ini bisa cepat beradaptasi. Ini yang pertama, yang masalah chemistry. Lalu yang kedua adalah Renan Silva. Renan Silva, jika Persik Kediri bermain bertemu musuh ya yang bermain pressing, di sini berapa kali saya melihat Renan Silva kewalahan. Karena memang sejatinya Renan Silva tidak mempunyai kalau dibilang body balance ya, atau mempertahankan bola dengan posisi badan diam itu nggak terlalu bagus. Jadi Renan Silva ini cocoknya bermain kalau dikasih ruang kosong untuk melakukan skill individu. Sedangkan Persik Kediri dengan bermain bola possession, sekalinya Renan Silva melakukan skill individu lalu pahit-pahitnya kena oleh musuh, ya ini counter attack yang gampang dilakukan oleh musuh. Karena permainan bola possession memang kelemahannya kadang di counter attack kalau penyerangannya gagal. Nah ini yang menjadi PR untuk saya, untuk Renan Silva di Persik Kediri. Untuk masalah permainan ya, kalau strategi, Persik Kediri jika menghadapi musuh seperti Persikabo kemarin di match pertama, itu kan nggak terlalu bermain pressing ya. Jadi di situ Renan Silva banyak sekali mendapatkan bola dan ruang kosong untuk melakukan skill individu, menyuplai bola intercept. Tapi ketika menghadapi PSM yang semi pressing dan lawan Arema Malang yang full pressing, disinilah saya melihat bahwa Renan Silva ini bukan kewalahan lah, intinya kewalahan kalau bertemu bermain pressing. Karena Renan Silva yang saya lihat bedanya dengan Makado ya, untuk bermain passing-passing pendek, bermain passing-passing cepat gitu ya, passing pendek yang cepat, ini sedikit masih belum terlihat untuk Renan Silva. Sedangkan untuk bertemu musuh yang bermain pressing itu membutuhkan passing-passing cepat untuk bolanya ini nggak gampang hilang atau menghindari pressing dari musuh. Nah ini yang saya lihat bahwa gelandang serang dari Renan Silva harus terutama untuk Coach Javier semoga bisa memberikan arahan kepada Renan Silva, karena untuk bertemu tim yang bermain pressing musuhnya gitu ya, inilah yang saya lihat beberapa kali Persik Kediri selalu kewalahan ya di 3 pertandingan kemarin, terutama lawan PSM dan Arema Malang ya, walaupun memang masih ada rotasi pemain. Tapi ini cuma untuk analisa di 3 pertandingan kemarin untuk Renan Silva. Lalu yang ketiga Rohit Chan.
Rohit Chan memang secara pengalaman sudah cukup bagus ya, tapi untuk permainan saya lihat di Persik Kediri kemarin selama diturunkan ini juga belum terlalu klop. Jadi berapa kali terlalu lama juga membawa bola, lalu saya juga masih sering melihat kontrol bola dari Rohit Chan masih kurang cukup oke ya kalau menurut saya kemarin lihat di 3 pertandingan. Jadi hal-hal seperti ini yang harus bisa dibenahi oleh Rohit Chan. Karena saya berapa kali sudah memberitahukan bahwa Persik Kediri ini harus bisa bermain passing-passing cepat di bawah dari strategi Coach Javier, karena itu salah satu strategi yang mematikan untuk Persik Kediri, sehingga permainan dari Persik Kediri di musim lalu sangat indah karena passing-passingnya cepat, bola possessionnya bisa dikuasai. Nah ini yang diperlukan kan, kontrol bolanya harus oke, lalu memiliki visi untuk memberikan passing-passing cepat. Nah ini yang saya belum lihat dari Rohit Chan di 3 pertandingan kemarin. Ya, jadi ini juga harus menjadi sorotan utama karena Renan Silva dan Rohit Chan kan merupakan 2 pemain asing yang dibeli atau yang didatangkan ya. Ini kan pemain yang berbintang ya. Jadi bagaimana jika pemain bintang yang dibeli tapi nggak sesuai dengan strategi dari Coach Javier Roca? Ini yang menjadi persoalan kalau menurut saya. Apakah Coach Javier Roca berani untuk mencadangkan Rohit Chan dan Renan Silva jika performnya nggak ada perkembangan? Nah ini ya yang menjadi salah satu tanda tanya saya, karena saya melihat bagaimana Rohit Chan masih belum terlihat atau sesuai ekspektasi saya lah didatangkan ke Persik Kediri. Ya lebih baik Vita Ridwan kalau menurut saya ya. Lalu yang keempat adalah sayap kiri. Nah, yang menjadi persoalan di sayap kiri saya sudah bahas beberapa kali. Ketika Abioso bermain di kiri, memang Abioso kalau menurut saya lebih baik lah bermain di kiri ketimbang Yohanes Pahabol dijadikan sebelah kiri. Walaupun memang Abioso lebih maksimalnya lagi bermain di sayap kanan, lebih terlihat bagus lah. Ibaratnya 100% bermain di kanan, tapi kalau bermain di kiri ini ya sekitar 70% lah kekuatannya. Dan kalau Yohanes Pahabol di sebelah kanan juga sama 100%. Kalau di sebelah kiri Yohanes Pahabol 50%. Jadi 50-50. Nah ini yang menjadi salah satu sorotan saya juga ketika berapa kali Yohanes Pahabol di starting line up dari menit awal bermain di kiri, Abioso di kanan. Nanti 15 menit kemudian bertukar posisi, Pahabol di kanan, lalu Abioso di kiri. Nah inilah yang saya lihat berapa kali juga Yohanes Pahabol belum bisa memberikan kontribusi lah sejauh ini di 3 pertandingan walaupun dijadikan sebelah sayap kanan. Berbeda dengan Abioso, makanya saya pernah bilang bahwa pembelian terbaik menurut saya dari 4 pemain Persik Kediri ini Abioso yang menurut saya paling oke. Ya, bukan 4 sih, ada Jenderson juga, ada Rahel ya. Pokoknya area serangnya lah yang saya lihat Abioso yang paling berhasil, yang memberikan kontribusinya cukup terlihat. Tapi sisanya memang sejauh ini saya belum terlalu melihat, terutama di sayap sebelah kiri. Jadi kalau pilihan saya di sayap sebelah kiri itu masih yang 100% gitu ya masih Faris Aditama. Sisanya ya jika Abioso 70%, Pahabol 50%. Schroyer juga sebenarnya kiri kanan juga bisa ya, karena dia kan spesialisnya ini kaki kanan ya. Jadi mungkin dimainkan di sebelah sayap kiri pun juga oke nantinya. Tapi kemarin saat lawan PSM Makassar memang dijadikan sebelah kanan ya, dan Abioso di kiri. Jadi kita masih lihat bagaimana pergerakan terutama dari Coach Javier Roca membenahi 4 ya. Menurut saya ini ada 4 analisa saya yang saya dapatkan dari Persik Kediri di pertandingan kemarin di Piala Presiden. Ini menurut analisa saya, jadi semoga semuanya bisa berkembang lebih baik menuju ke arah yang lebih baik ya. Ini untuk permainan Persik Kediri terutama di bawah Coach Javier Roca. Saya sebagai analisa masih di bawah dari sepengetahuan Coach Javier tetap ya. Jadi saya hanya sebagai membantu aja ya. Kalau yang positif ya diterima, kalau yang nggak berguna ya nggak usah diambil gitu ya. Ini fungsinya sebagai review sesuai analisa pandangan saya sendiri untuk Persik Kediri ya. Jadi itu aja video yang saya bisa bagikan untuk Arema Malang dan Persik Kediri. Semoga Arema Malang di Piala Presiden tetap bisa lanjut ke tahap selanjutnya, dan untuk Persik Kediri
besok ada trofeo kalau nggak salah dengan Arema Rans ya untuk menyambut Ronaldinho ya. Semoga bisa memberikan permainan yang terbaiknya ya. Pokoknya positive thinking untuk Persik Kediri dan juga Arema Malang. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. See you.